Shalom saudaraku, selamat berjumpa lagi dalam renungan pengharapan baru dari channel Terang Jalanku. Bagaimana kabar Anda hari ini? Saya berharap Anda semua dalam kondisi yang bersukacita dan terus semangat untuk mencari akan hadirat Tuhan. Namun sebelum kita mendengarkan renungan ini, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur atas kasih dan kehadiran-Mu saat ini. Engkau adalah Allah yang adil dan kami percaya bahwa tangan-Mu yang kuat akan selalu membalas segala perbuatan, baik itu perbuatan yang baik maupun perbuatan yang jahat, segala sesuatunya akan Engkau lakukan balasannya. Kuduskanlah hati dan pikiran kami, agar kami dapat menerima kebenaran firman-Mu dengan hati yang terbuka. Biarlah renungan tentang pembalasan dan juga keadilan-Mu ini membawa kami pada suatu pertobatan dan juga pengharapan yang teguh. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih, mari kita sejenak merenungkan satu rahasia besar dalam hidup orang percaya. Sebuah prinsip ilahi yang seringkali terasa melawan logika dunia. Memberi bukan mengurangi, tetapi justru melipat gandakan. Ketika kita mendengar kata membalas, pikiran kita mungkin langsung tertuju pada hutang yang harus dibayar atau kesalahan yang harus dihukum. Namun Alkitab menunjukkan kepada sisi lain dari tangan Tuhan yang membalas, yaitu tangan Tuhan yang penuh kemurahan dan juga kebaikan bagi mereka yang memiliki hati yang murah hati. Banyak orang ingin menikmati hidup berkelimpahan dan menikmati kemurahan Tuhan. Namun seringkali kita ini berfokus hanya pada apa yang bisa kita terima. Padahal kuncinya terletak pada apa yang berani kita lepaskan. Saat ini kita akan menggali lebih dalam lagi mengapa hati yang memberi dengan sukacita adalah suatu pintu masuk rahasia untuk benar-benar menikmati dan mengalami kemurahan Tuhan yang sungguh tidak terbatas dalam hidup kita, baik secara materi maupun secara rohani. Marilah kita membuka hati kita untuk dapat memahami akan kebenaran firman Tuhan. Mari kita baca Amsal pasal 19 ayat 17. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Saudaraku, mari kita sejenak merenungkan sebuah kebenaran yang sungguh indah dan juga sangat mendalam dari kitab Amsal ini. Ayat ini bukan sekedar pepatah, melainkan sebuah janji ilahi yang mengungkapkan cara kerja kerajaan Allah dalam hidup kita, terutama dalam hal memberi dan dalam hal berbelas kasih. Ayat ini berbicara tentang dua hal utama. Belas kasihan yang kita tunjukkan kepada orang yang lemah dan sebuah konsep yang luar biasa. Saat kita menaruh belas kasihan pada orang yang lemah, maka tindakan itu dianggap sebagai memiutangi Tuhan. Yang pertama, belas kasihan ini lebih sekedar dari sekedar sesuatu hal tentang simpati. Ketika Alkitab berbicara tentang menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, ini melampaui sekedar perasaan simpati. Belas kasihan sejati adalah kasih yang bertindak. Orang yang lemah dalam konteks ini bisa berarti
banyak hal. Bisa berarti orang miskin, orang sakit, orang yang tertindas, orang yang sedang berduka, atau bahkan orang yang sedang dalam kesulitan secara emosional maupun secara spiritual. Memberi kepada mereka itu tidak harus selalu berupa materi, harta benda, atau uang. Memberi itu bisa berupa waktu kita untuk mau mendengarkan orang lain, tenaga kita untuk mau membantu meringankan pekerjaan mereka, atau kata-kata kita yang menghibur dan kata-kata yang membawa di dalam doa, atau tentang sumber daya yang kita miliki untuk meringankan beban mereka, sekecil apapun itu. Inti dari tindakan ini adalah hati yang peduli, sebuah hati yang menolak untuk menutup mata terhadap penderitaan sesama kita. Belas kasihan semacam ini adalah cerminan dari hati Bapa kita di surga, yang menunjukkan belas kasihannya kepada kita melalui pengorbanan Yesus Kristus. Yang kedua, memiutangi Tuhan. Ini adalah sebuah investasi di bidang spiritual. Inilah bagian yang paling mengejutkan dan penuh janji dari ayat ini. Ketika kita memberi kepada orang yang lemah, kita ini sedang menolong sesama yang membutuhkan. Tuhan menganggapnya itu sebagai tindakan memiutangi Tuhan. Pikirkan sejenak saudaraku, bisakah kita, manusia yang fana, manusia yang penuh kelemahan, manusia yang penuh keterbatasan ini, benar-benar memiutangi Allah Sang Pencipta alam semesta ini? Tentu saja tidak demikian dalam arti harafiah. Namun dengan bahasa yang indah ini, Tuhan ingin mengajarkan kepada kita sebuah prinsip yang sungguh sangat mendalam. Tuhan menjadikan dirinya sebagai penjamin bagi orang yang lemah. Artinya setiap perbuatan baik yang kita lakukan atas dasar kasih dan belas kasihan kepada sesama kita, Tuhan mengambil suatu tanggung jawab secara pribadi untuk membalas kebaikan yang kita lakukan itu. Ini bukan sekedar amal atau suatu sumbangan, melainkan sebuah investasi rohani yang dijamin oleh karakter Tuhan sendiri yang setia. Mengapa Tuhan menggunakan istilah memiutangi? Hal ini untuk menunjukkan suatu kepastian soal balasan yang dari Tuhan. Sama seperti hutang yang harus dibayar, maka balasan yang dari Tuhan itu adalah sebuah kepastian. Untuk mengubah perspektif kita tentang memberi bukan lagi dilihat sebagai berkurangnya apa yang kita miliki atau hilangnya dari apa yang kita miliki, melainkan sebagai penempatan harta di tangan Tuhan yang Maha Kaya. Yang ketiga, tangan Tuhan yang membalas. Ini tentang rahasia kemurahan yang sejati. Ayat ini menutup dengan janji yang indah, yang akan membalas perbuatannya itu. Balasan Tuhan seringkali melampaui apa yang dapat kita bayangkan. Balasan itu mungkin tidak selalu berupa uang yang kembali berlipat-lipat kali ganda, meskipun Tuhan itu juga sanggup melakukannya. Balasan Tuhan itu datang dalam bentuk damai sejahtera yang tidak terduga di dalam hati kita, atau perlindungan atas keluarga dan juga pekerjaan kita, hikmat dan kesempatan yang kemudian terbuka jalan bagi kita, atau pertumbuhan karakter yang membuat kita semakin serupa dengan Kristus, dan juga penggenapan janji-janji Tuhan
terjadi, dinyatakan dalam hidup kita. Inilah rahasia untuk menikmati kemurahan Tuhan yang sejati. Kemurahannya mengalir masuk ke dalam hidup kita ketika kita membiarkan kemurahan itu mengalir keluar dari hati kita kepada sesama kita. Kita tidak akan pernah kekurangan karena dijamin oleh kemurahan Tuhan. Saat kita menahan belas kasihan, kita ini secara tidak sadar menutup saluran berkat yang dari Tuhan. Tetapi saat kita membuka hati dan tangan kita untuk mau menolong orang lain, maka kita sedang menyatakan iman bahwa tangan Tuhanlah yang adalah sumber kemakmuran dan sumber keamanan yang sejati senantiasa tercurah dalam hidup kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita tinggalkan keraguan dan juga kekhawatiran tentang kekurangan. Marilah kita mulai melihat setiap kesempatan untuk memberi, untuk menolong sebagai sebuah kehormatan bagi kita. Maka hal ini adalah sebuah kesempatan bagi kita memiutangi Tuhan, yang pasti Tuhan akan membalasnya dengan berlipat kali ganda. Sebab tidak ada bank atau juga investasi di dunia ini yang memiliki suatu jaminan sekuat dalam Amsal 19 ayat 17. Tangan Tuhan tidak pernah lalai di dalam membalas setiap perbuatan baik yang kita lakukan dengan penuh kemurahan hati. Tuhan adalah pemiutang yang paling setia. Artinya Tuhan pasti akan membalasnya. Mari kita berdoa agar Tuhan memberkati hati yang memberi, agar kita dapat menikmati kemurahan dan juga berkat Tuhan yang tidak pernah berhenti mengalir dalam hidup kita. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Bapa di surga, kami datang di hadapan-Mu dengan hati yang terbuka. Firman-Mu dalam renungan ini sudah mengingatkan kami bahwa setiap belas kasihan yang kami berikan kepada orang yang lemah adalah seperti memiutangi Engkau ya Tuhan. Ajarilah kami ya Roh Kudus untuk tidak pernah takut di dalam memberi. Hilangkan rasa perhitungan dan juga egois dari hati kami. Kami menyadari bahwa memberi dengan tulus adalah suatu rahasia untuk menikmati kemurahan-Mu yang sungguh tidak terbatas. Bantulah kami untuk melihat setiap tindakan memberi sebagai sebuah kehormatan untuk mengambil bagian dalam karya Engkau. Kami percaya Engkaulah yang akan membalas perbuatan kami, bukan hanya dengan materi, tetapi dengan kedamaian, dengan sukacita, dan kebaikan yang melimpah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, segala hormat, pujian, dan kemuliaan hanya bagi Engkau Allah yang kudus. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadahkan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan saudaraku semua, saya percaya biarlah melalui renungan pengharapan baru dari channel Terang Jalanku ini dapat membangun kehidupan rohani kita terus bertumbuh dalam kebenaran Tuhan. Saudaraku, saya sangat senang sekali dan berterima kasih jika Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda.
agar mereka diberkati juga melalui renungan ini. Terima kasih saudaraku, sampai bertemu kembali. Shalom, Tuhan memberkati.